Bab 945, Perburuan Pengkhianat. Morgan menatap jauh ke dalam kegelapan gua. Kepulan asap dari granat di ether mulai menghilang, meninggalkan bau mesiu yang masih pekat di udara. Satu hal yang pasti, di ether sudah merencanakan ini sejak lama. Leona, ada cara lain untuk melacaknya? Morgan bertanya, suaranya masih bergetar dengan kemarahan yang terkontrol. Leona menggeleng, frustrasi. Dia sudah memutus semua jalur komunikasi kita. Jika dia punya akses ke perangkat kita, itu berarti dia tahu semua protokol keamanan yang kita gunakan. Kita butuh sesuatu yang berbeda. Klaus menggeram, mengamati lorong-lorong gua yang gelap. Kita tidak bisa hanya diam di sini. Dia sudah terlalu jauh. Jika kita kehilangan jejaknya sekarang, kita mungkin tak akan pernah menemukannya lagi. Morgan berpikir cepat. Ada satu kemungkinan yang belum mereka coba. Dieter memang mematikan tabletmu, tapi bagaimana dengan sistem thermal? Jika kita bisa mendeteksi panas tubuhnya, kita mungkin bisa menemukan jejaknya sebelum dia benar-benar menghilang. Leona segera membuka kantongnya dan mengeluarkan perangkat kecil berbentuk kacamata dengan layar holografik. Ini hanya punya jangkauan terbatas, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia memasang kacamata itu dan mengaktifkan mode thermal. Beberapa detik kemudian, titik merah muncul di layar, bergerak cepat ke arah utara. Dia menuju celah di pegunungan. Jika kita tidak mengejarnya sekarang, dia akan mencapai dataran tinggi dan kita akan kehilangan kesempatan. Morgan tak membuang waktu. Kita kejar. Klaus, kau di depan. Aku di tengah. Leona, kau di belakang, pastikan kita tidak disergap. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menembus kegelapan. Salju yang menumpuk membuat langkah mereka berat, tapi adrenalin yang mengalir dalam tubuh mereka membuat mereka tetap bergerak. Di depan, Dieter terus melaju. Meski angin menusuk dan medan sulit, ia tetap berlari dengan kecepatan luar biasa. Ia tahu bahwa jika ia tertangkap, Morgan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di belakangnya, suara tembakan bergema. Dieter menoleh dan melihat Morgan serta timnya semakin mendekat. Sial, desisnya. Ia mengeluarkan sesuatu dari sabuknya, sebuah pemancar kecil dengan satu tombol merah besar. Dengan satu sentuhan, ia mengaktifkannya. Di kejauhan, terdengar raungan mesin. Dari balik puncak gunung, dua drone tempur muncul, meluncur ke arah Morgan dan timnya. Leona melihatnya lebih dulu. Morgan, drone di atas kita. Morgan mengangkat senjatanya, membidik dengan cepat. Bertahan, kita harus menembak jatuh mereka sebelum mereka menghancurkan kita. Klaus sudah lebih dulu menyiapkan peluncur roket kecil yang disandangnya di punggung. Dengan satu tarikan pelatuk, sebuah misil meluncur, menghantam salah satu drone dan meledakkannya di udara. Tapi drone kedua lebih gesit. Ia menghindari tembakan mereka dan mulai membalas dengan tembakan beruntun yang menghancurkan batu dan es di sekitar mereka. Dieter tersenyum dingin. Selamat tinggal, Morgan. Ia berlari lebih cepat, semakin mendekati titik ekstraksi. Tapi sebelum ia bisa mencapai tujuannya, suara keras menggema di belakangnya. Morgan telah berhasil mengenai drone terakhir dengan tembakan tepat di sistem intinya, membuatnya meledak dan jatuh ke tanah. Tidak kali ini, Dieter, gumamnya. Mereka melanjutkan pengejaran, dan kini jarak mereka semakin dekat. Dieter tak punya banyak pilihan. Ia menatap ke depan dan melihat helikopter obsidian mulai mendekat. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa mencapai titik ekstraksi, sebuah tembakan mengenai kakinya. Ia tersandung dan jatuh ke tanah, darah segar menodai salju di sekelilingnya. Morgan berdiri di atasnya, senjatanya terarah tepat ke kepala Dieter. Permainan sudah berakhir. Dieter tertawa lemah. Kau pikir, ini sudah selesai. Ini baru permulaan. Obsidian lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, Morgan. Dan mereka akan datang untukmu. Morgan menatapnya tajam. Maka aku akan menunggu mereka. Tapi pertama-tama, kau akan memberitahuku segalanya. Dieter tersenyum samar, tetapi sebelum ia bisa berbicara, suara deru helikopter semakin mendekat. Mereka datang, kata Leona, suaranya penuh ketegangan. Morgan mengepalkan tinjunya. Pertarungan belum selesai. Bahkan, ini baru saja dimulai. Morgan tetap berdiri tegak, matanya tajam mengamati helikopter obsidian yang semakin mendekat. Rotor yang berputar kencang menghempaskan salju ke segala arah, menciptakan badai mini di sekitar mereka. Dieter yang masih terkapar di tanah tersenyum tipis, darah mengalir dari lukanya,
tetapi sinar licik tetap terpancar dari matanya. Kau tak bisa menang melawan mereka, Morgan, ucap di ether, napasnya berat. Obsidian tidak akan membiarkanmu hidup setelah ini. Morgan menoleh ke Leona dan Klaus. Kita harus pergi. Sekarang, Leona dengan sigap menarik perangkat peledak dari ranselnya, sementara Klaus memindai medan sekitar untuk mencari jalur pelarian. Mereka tak bisa bertahan di sini terlalu lama, pasukan Obsidian pasti sudah bersiap dengan senjata lengkap. Helikopter semakin rendah, dan dari dalamnya terlihat beberapa pria bersenjata lengkap bersiap turun dengan tali. Mereka bukan tentara biasa, gerakan mereka cepat, efisien, dan mematikan. Pilihannya ada dua, kata Klaus. Kita bisa bertarung sampai mati atau menghilang sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Morgan menarik napas dalam. Kita tidak mati hari ini. Leona, ledakkan gua ini. Kita butuh pengalihan. Leona menekan tombol di perangkatnya, dan dalam hitungan detik, ledakan besar mengguncang gunung, menciptakan longsoran salju yang menutupi bagian masuk gua. Para tentara Obsidian terkejut, kehilangan keseimbangan, memberikan celah bagi Morgan dan timnya untuk bergerak. Mereka berlari menuruni lereng gunung dengan kecepatan penuh. Salju tebal menghambat langkah mereka, tetapi mereka tak punya pilihan lain. Di belakang mereka, suara tembakan mulai terdengar, pasukan Obsidian telah menyadari pelarian mereka. Morgan menggeram, kita butuh kendaraan. Ada satu, kata Leona. Sekitar 1 kilometer ke selatan, ada pos kecil milik warga lokal. Jika kita bisa mencapainya, kita bisa mengambil kendaraan dan pergi dari sini. Mereka terus berlari, tetapi tiba-tiba, sebuah peluru hampir mengenai bahu Morgan. Ia berbalik dan melihat salah satu tentara Obsidian membidiknya dari kejauhan. Morgan mengangkat senjatanya dan menembak balik. Satu tembakan mengenai helm musuh, membuatnya tersentak ke belakang. Klaus juga menembakkan senjatanya, menumbangkan dua musuh lainnya. Terus bergerak, seru Morgan. Mereka akhirnya mencapai pos yang dimaksud. Sebuah mobil off-road tua terparkir di sana. Mesinnya masih hangat. Tanpa ragu, Morgan membuka pintu dan menemukan kunci masih tergantung di dalam. Ini keberuntungan kita, kata Klaus. Mereka semua masuk, dan Morgan langsung menyalakan mesin. Ban mobil berdecit saat ia menekan pedal gas, membawa mereka menjauh dari kejaran Obsidian. Dari kaca spion, Morgan melihat helikopter Obsidian mulai bergerak mengikuti mereka. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Leona menarik senapan dari ranselnya dan mengarahkannya ke atas. Kalau begitu, kita harus membuat mereka sibuk. Dengan satu tembakan presisi, ia menghancurkan salah satu rotor helikopter. Kendaraan udara itu oleng, kehilangan kendali, sebelum akhirnya menabrak lereng gunung dan meledak. Morgan menghela napas lega, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Dieter benar dalam satu hal, Obsidian lebih besar dari yang kita kira. Jika kita ingin bertahan, kita harus menemukan markas mereka dan menghancurkannya. Sebelum mereka menghancurkan kita, Klaus mengangguk. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Morgan menatap ke depan, matanya dipenuhi tekad. Kita akan ke jantung Obsidian. Dan kita akan membuat mereka membayar.